Dan soal akhir bab. Oke, ini ada 20 soal ya. Oke, clear ya. Kita bahas contoh peranan ilmu kimia di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian apa? Penemuan baja yang baik untuk membuat alat pertanian. Nah, ini boleh juga sih, tapi nggak langsung berhubungan dengan pertanian. Coba kita cetak satu dulu. Penemuan plastik untuk tempat pembibitan tanaman. Ini juga ya, jadi pembibitan perlu plastik. Tapi apakah ada yang lebih baik? Coba penemuan bibit tanaman baru yang berumur pendek. Kimia ini melibatkan radiologi juga. Kimia kurang banyak ya, kurang banyak. Penelitian komposisi tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tertentu. Komposisi tanah lebih ke biologi juga ini kayak tadi ya. Komposisi tanah lebih ke fisika kimia juga sih ya. Komposisi tanah itu kan ada secara kimia, tapi apakah ini terbaik? Ya kita lihat nanti. Penelitian tentang jamur yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, ini jelas biologi ya. Bio sama dengan yang C tadi, ini biologi. Penemuan bibit baru yang berumur pendek ini lebih ke biologi. Ya. Komposisi tanah cocok untuk pertumbuhan tanaman, ini lebih ke kimia ya. Coba ini penemuan plastik untuk tempat pembibitan tanaman di bidang pertanian, penemuan baja untuk pembuatan alat pertanian. Jadi ada 3 peranan ilmu kimia di bidang pertanian, ini yang paling cocok di antara 3 ini. Penelitian komposisi tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tertentu, ini antara kimia dan biologi ini. Jadi agak merepotkan juga. Penemuan baja yang baik ini kimia banget ini juga. Penemuan plastik untuk tempat pembibitan tanaman. Gini aja mikirnya kita. Ada alternatif lain enggak selain plastik untuk tempat pembibitan tanaman? Apakah plastik itu signifikan untuk pembibitan tanaman? Masalahnya ini juga masuk ya. Baja yang lebih langsung berhubungan itu yang D. Jadi sebenarnya misalnya nggak ada D, A dan B ini kandidat yang baik ini. Ya jelas baja itu kimia banget ya, dalam proses-proses pembuatan baja, dan semakin bagus kualitas bajanya kan semakin bisa melayani petani dengan baik ya, kayak cangkul yang bajanya kuat ya. Dan ini ada hubungannya tapi nggak secara langsung ke tanaman. Ya, penemuan plastik ya tentu saja ya akan mempermudah petani untuk memperbanyak bibit tanaman daripada misalnya enggak ada plastik gitu. Cuman yang langsung berhubungan adalah penelitian komposisi tanah. Jadi tanah itu yang dibutuhkan adalah ada nitrogen ya, ada kayak pupuk itu ya, NPK, ada fosfor, ada kalium, ada molibdenum, ada lain-lain. Nah ini adalah dipelajari di kimia dan ini memang diperuntukkan untuk pertanian. Jadi jawaban D ini menurutku yang terbaik sebagai jawaban ya, walaupun A dan B itu berpotensi ada benarnya juga. Agak susah soal seperti itu ya, agak subjektif. Oke, berikut yang merupakan contoh penggunaan bahan kimia yang tidak bijaksana. Nah ini tidaknya langsung aja kita kotai. Memanfaatkan gula sebagai pengawet makanan lebih bijaksana lah. Penggunaan boraks dan formalin untuk membuat bakso lah, ini tidak bijaksana karena ini bisa merusak kesehatan kita ya. Dan itu memang tidak mudah basinya memang bagus, tapi boraks sendiri ya dan formalin ini termasuk zat yang karsinogen ya, menyebabkan kanker. Kita lanjutkan pernyataan tentang metode ilmiah berikut yang tidak tepat adalah pernyataan tentang metode ilmiah yang tidak tepat. Metode ilmiah merupakan metode yang biasa dipakai para ilmuwan dalam memecahkan masalah. Jelas ini benar. Perumusan masalah dapat merupakan hasil dari observasi ya, dari gejala yang terjadi secara berulang-ulang. Ini betul. Ya, jadi merumuskan masalah kita observasi itu melihat ya dengan mata kepala kita, terus kita rumuskan. Hipotesis dapat dirumuskan lebih dahulu sebelum masalah ditemukan. Tidak bisa. Ya, misalnya
Penentuan jenis variabel merupakan bagian penting dalam merancang eksperimen ini benar. Ya, hipotesis itu dugaan. Kita nggak bisa menduga sebelum kita tahu. Ya, jadi masalah belum ditemukan sudah menduga. Wah, ini nggak benar itu. Ini apa ya? DE. Klasifikasi atau pengelompokan merupakan salah satu kegiatan yang proses analisis data. Betul. Itu. Nah, salah satu langkah dalam metode ilmiah adalah melakukan observasi dan pengamatan. Pada langkah ini peneliti melakukan dengan cara observasi dan pengamatan, melihat langsung, membaca referensi, studi pustaka, melakukan pengukuran, menentukan, mengelompokkan, menarik kesimpulan. Ya, observasi dan pengamatan. Yang jelas menarik kesimpulan bukan, mengelompokkan data mungkin, menemukan variabel belum, melakukan pengukuran. Nah, ini yang paling cocok. Ini melakukan pengukuran adalah bagian dari observasi dan pengamatan. Kok cepat panjang ya, setelah kita ukur kayak gitu ya. Ini pupuknya apa ini kok cepat panjang? Apa penyebabnya gitu ya. Salah satu perilaku yang dapat membantu meminimalkan emisi gas rumah kaca adalah membakar sampah daun dan mendaur ulang plastik. Membakar sampah daun dan mendaur ulang plastik ya, dapat membantu meminimalkan ininya yang enggak berpergian dengan naik kendaraan umum daripada membawa mobil pribadi. Ini jelas ya, mengurangi CO. Menghindari bahan-bahan tambahan pada makanan, tidak ada hubungannya dengan emisi gas rumah kaca. Memanfaatkan daun sebagai pembungkus, wah ini malah bagus untuk itu. Menghindari penggunaan kaca pada ini jelas tidak ya, berpergian dengan naik kendaraan umum itu, karena akan mengurangi polusi ya. Kendaraan satu pakai orang banyak. Berikut bukan merupakan tujuan gerakan kimia hijau, yang bukan ya. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan itu iya. Mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan iya. Mengurangi resiko kecelakaan pada saat proses sintetis bahan kimia. Coba yang lain dulu. Mengurangi produk bahan kimia karena bahan kimia berbahaya, jelas tidak ya. Jelas tidak. Menghemat ketersediaan sumber daya alam ya. Ini mengurangi produk. Jadi bahan kimia nggak perlu kita kurangi. Kita butuh kok ya. Masa gara-gara plastik merusak lingkungan terus kita nggak bikin plastik sama sekali, pada pulpen apa peralatan di sini pakai plastik? Bukan mengurangi, bukan seperti itu caranya. Tapi mencari bahan-bahan alternatif. Nah, itu yang kita lakukan, bukan terus tidak melakukannya ya, mencari bahan alternatif ya yang bisa, atau menggunakan ulang plastik ya, reuse, recycle, reduce, itu yang kita lakukan. Bukan terus meninggalkan sama sekali, tidak bijak juga itu. Ya. Nomor 7, berikut tindakan yang merupakan sikap ilmiah yang diharapkan pada saat belajar ilmu kimia. Nah, sikapnya apa? Pada saat hasil percobaan kita hasilnya berbeda dengan teman-teman yang lain, maka kita ganti ya, enggak, ya ini salah ini, ya, maksudnya pelanggaran itu. Ya. Tidak perlu repot-repot harus mencoba sendiri ya, ini enggak boleh. Bukan repot-repot, memang kita harus paham. Tidak perlu membantu teman lain yang sedang kesulitan melakukan eksperimen, sebab jangan sampai teman kita ya tidak juga. Tetap berpegang teguh pada hasil percobaan yang kita peroleh walaupun hasilnya berbeda dengan teman. Nah, ini yang ada ya, yang baik. Pada saat hasil percobaan tidak sesuai dengan apa, maka mengganti. Ini jangan. Ya itu yang bagus. Jadi kita harus jujur. Prinsip gerakan kimia hijau ya. Green chemistry berikut tidak sejalan dengan program pengendalian pemanasan global adalah gerakan penghijauan sejalan, menjaga limbah secara real time ya, memaksimalkan energi fosil, jelas enggak ya. Jadi energi fosil pembakaran dimaksimalkan, jelas tidak ya, itu tidak sejalan. Oke. Perhatikan gambar berikut ini adalah asap ya. Jadi cerobong asap yang mengeluarkan banyak asap. Terus apa pertanyaannya? Di antara gas-gas berikut yang mempunyai sumbangan terbesar terhadap pemanasan global adalah karbon dioksida, ini terbesar ya. Uap air, metana, hidrokarbon, oksigen, nitrogen enggak ya, dalam pembakaran itu karbon dioksida. Itu tadi jelas pembakaran. Kemudian nomor 10 ya, salah satu isu penting dalam pemanasan global adalah penebangan hutan atau deforestasi. Hal ini disebabkan hutan mempunyai peran untuk ya mengubah CO2 menjadi oksigen, ini tugas dari daun ya. Nah, mencegah banjir, menyerap gas karbon dioksida dan merubahnya menjadi oksigen. Nah, itu ya. Berikut yang merupakan peranan ozon dalam kehidupan bumi adalah mencegah ozon itu O3.
ya kan? Mencegah terjadinya badai matahari bukan, memantulkan tidak, menyerap. Nah, ini karena ini bisa menyebabkan kanker kulit. Ya. Ini yang fungsi dari ozon. Perhatikan gambar berikut. Nano perak antibakteri pada sabun, nano penyerap inframerah dan seterusnya. Terus pertanyaannya, nah ini pertanyaannya dipindah aja biar bacanya itu enak ya. Nah, biar bacanya enak ditaruh di sebelahnya sini. Nah, pasangan yang tidak tepat adalah pasangan nomor grafin layar LCD dan layar sentuh, nanosilika anti noda pada pakaian, antibakteri pada sabun kosmetik, nano ZNO penyerap sinar matahari. Pasangan yang tidak tepat, silika anti noda pada pakaian. Grafin itu karbon, layar LCD dan layar sentuh ini boleh jadi pakai ada grafinnya ya. CNTS kerangka sepeda dan raket, nano ZNO menyerap sinar inframerah, nano pera ini yang untuk nomor 12 saya lewati dulu. Ini harus baca ulang ini, miss di situ ya. Nanti kalau udah kepikiran tak informasikan. Gas berikut yang mempunyai daya perusak ozon paling tinggi adalah ini freon. Freon mana ya? Fluorokarbon, gas nitrogen. Nah ini fluoro ini gas freon ya. Senyawa tembaga 2 sulfat ya, senyawa tembaga Cu ya, CuSO4. Nah, sulfat ya, sulfat. Jadi ini adalah sulfat. Nah, ini Cu adalah kuper atau tembaga ya, kuper. Oke. Jika Ca2+ bergabung, Ca12 beloknya 12 ya, Ca2+ ya, bergabung dengan senyawa PO3-. Nah, PO4 ya, 3-. Nah, di sini harus sesuai. Ini kita kalikan 3, ini kita kalikan 2 ya. 12 kali 3 nanti 16 ya. 3- kali 2 juga 6-. Jadi 6+ dan 6- pas. Jadi Ca-nya itu kita kalikan 3, Ca3 PO4 2 kali. Bacanya ya, Ca3 PO4 2 kali. Karena butuh 3 atom Ca12 dan butuh 2 ya ion ya. 2 ion PO4 3 gitu ya. Kita lanjutkan. Pasangan rumus kimia dan nama senyawa berikut yang merupakan pasangan yang benar. CuS4 tembaga 2 sulfat, bukan 3 sulfat ya, bukan 1 sulfat, ini 2 karena biloknya di sini 2. Kalsium dioksida, dioksida oksigennya 2, nah ini oksigennya 1. Nah, timah 4 silikat, nah ini mungkin benar. Coba yang lain asam fosfat. Asam fosfat apa fosfat itu? Silikon 4 2 kali Mg itu 12. Bukan. Asam fosfat H3PO4. Rasanya ini. Ada fosfat, ada fosfat ya. Mending googling sebentar ya. Asam fosfat itu gimana? Coba kita googling sebentar asam fosfat. Karena agak lupa. Ada fosfat itu yang fosfat apa yang fosfat, langsung gambar aja. Nah ini H3PO4 ya, asam fosfat H3PO3. H3PO3. Oh, H3PO4 asam fosfat H3PO3. H3PO4 ini fosfat ini. Nah, bersaja sana loh. Fosfat ini. Jadi timah 4 silikat ini yang benar. Mg jelas salah, Mg3OH 2 kali. Yang lain salah ya, jelas ini. Timah.
Nah, ini kita pindah sedikit di sebelahnya biar bacanya enak. Atau kadang-kadang lupa ya, googling dulu. Ya, ada fosfat, ada fosfit. Nah, itu perlu diingat-ingat ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ke dalam lautan magnesium klorida MgCl2 ya, MgCl2 karena Mg itu 2 plus dan Cl itu 1 min, jadi perlu 2 kali ya. Oke, ini saya hapus saja. Magnesium klorida dimasukkan ke lautan natrium hidroksida sehingga bereaksi membentuk endapan. Reaksinya yang tepat itu bagaimana? Oke. Jadi magnesium klorida MgCl2 ya, MgCl2 dimasukkan ke dalam natrium hidroksida Na2 NaOH, tambah NaOH. Ya, akan menjadi bentuk endapan. Ya. Jadi ini Mg membentuk endapan magnesium ya. Na ini ada NaCl-nya. Yang jelas Na-nya sama Cl. Sebentar, Na-nya sama Cl saya dahulukan aja. NaCl MgOH. MgOH 2 kali ya, tambah 2 kali. Di sini Mg-nya Mg-nya 2, 1 di sini 1, oke. Cl-nya 2, nah ini dikalikan 2. OH-nya 2 kali, di sini kalikan 2. Nah, di situ. Ya. MgCl2 tambah 2 NaOH, MgOH 2 kali tambah 2 NaCl yang ini ya. Perhatikan reaksi berikut. Nah, caranya gini, tinggal masukkan aja ya. Misalnya kita tebak ya, bisa cara tebak-tebakan tidak masalah ya. Kalau A-nya 2, B-nya dikasih 5 ya, terus ini 6, terus di sini 2, cara tebak-tebak gitu enggak apa-apa. Cl-nya berapa di sini 6, C-nya di sini 6, cocok. Ya, di sini 6. Hanya C3 berapa ini ya? Wah, enggak kelihatan. C3 6 atau 8 ini? Wah, anggap saja 8. 2 kali 8 16. Hanya di sini hanya cuman 4. Hanya 4, jelas nggak cocok itu. Sayang sekali hanya enggak kelihatan angkanya berapa. Berapa ya ini hanya? H8 ya. Berarti nggak cocok. Ya. Misalnya ini yang B, yang A nggak cocok B ya. Di sini 2, di sini 10, di sini 4, di sini 4. Ya. Di sini hanya 16, di sini hanya 4 kali 2, jelas nggak cocok. Yang ngecek hanya aja enak ini. Nah, nggak cocok. Terus ini 1 4 3 2, 1 4 3 2. Hanya di sini 8, di sini hanya 4, jelas nggak cocok. Ya. 1 5 3 4, 1 5 3 4. Di sini hanya 8, di sini hanya 8, cocok. Di sini oksigennya 10, di sini 6 tambah 4. 6 tambah oksigennya 10, di sini 3 kali 2. 6 tambah 4 10 pas ya, cocok. Oksigennya cocok. C-nya 3, C-nya cocok. Ini. Yang penting coba satu-satu sampai menemukan yang cocok gitu aja. 19. Persamaan reaksi berikut yang sudah setara. Di sini C-nya 1, di sini C-nya
1 cocok. Hanya 4, di sini hanya 2 kali 2 4 cocok. Oksigennya 2, di sini oksigennya 3 enggak cocok. Di sini hanya 4, di sini hanya 4 cocok. S-nya 1, di sini S-nya 2 enggak cocok. Enggak cocok. Di sini Fe-nya 2, di sini Fe-nya 2 cocok. Oksigennya 3, di sini oksigennya 3 cocok. C-nya 1, C-nya 3 enggak cocok. Kita nemukan yang cocok sampean. Di sini C-nya 2, di sini C-nya 2 cocok. Hanya 8, di sini hanya 2, enggak cocok. Ca-nya 1, Ca-nya 1 cocok, oksigennya 1, oksigennya 2. Enggak cocok. Loh kok enggak ada yang cocok? Gimana ini? Lagi ya. Di sini C-nya 1, di sini C-nya 1, oksigennya 2, oksigennya jelas enggak cocok. Hanya 4, hanya 4. S-nya 1, S-nya 2 enggak cocok. Fe-nya 2, Fe-nya 2, oksigennya 3, oksigennya 3. C-nya 3, C-nya enggak cocok. C-nya 2, C-nya 2. Hanya 6 apa 8 ini. Tetap aja enggak cocok, ini cuma 2. Oksigen Ca-nya 1, 1 cocok, oksigennya 1, di sini 2. Enggak ada yang cocok. Enggak ada yang cocok. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Apabila persamaan reaksi telah disetarakan, nilai X, Y, Z adalah sama dengan tadi. Kalau ini 1, di sini 2, di sini 3, apakah cocok? N-nya 2, di sini N-nya 3, jelas nggak cocok. Di sini 1, 3, 4, 1, 3, 4, di sini N-nya 1, di sini 4, jelas nggak cocok. 1, 3, 2, 1, 3, 2. N-nya 2, N-nya 2 cocok. Y-nya 3 kali 2, 6. Di sini 2 kali 3, 6 cocok. Ya, cuman seperti itu. Ada satu soal yang miss tadi. Oke, jadi ini 20 soal udah komplit ya. Oke, thank you.